Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia dengan nomor induk mahasiswa 12020210128. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas resum mata kuliah Psikologi Belajar yang berjudul Motivasi Belajar yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Jadi, motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti dorongan, kehendak, alasan, dan kemauan. Motivasi merupakan tenaga yang membangkitkan dan mengarahkan individu. Sedangkan secara terminologis, dapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Terry, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu untuk melakukan tindakan-tindakan. Dan menurut Nur Hidayah, motivasi adalah suatu proses untuk menggerakkan motif menjadi perilaku atau tindakan untuk memuaskan atau mencapai tujuan. Jadi secara umum motivasi itu berarti suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi pencapaian tujuan. Dan yang kedua, pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Muhammad Daliono adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Dan Winkel mendefinisikan motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan dalam kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Kedua, ada komponen motivasi belajar. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan. Nah, teori kebutuhan ini diantaranya menurut Maslow menemukan 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang harus tetap dipuaskan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan perasaan aman, yaitu kebutuhan dari rasa aman dan bebas dari bahaya untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, hukum, dan kebebasan dari rasa takut dan kecemasan. Yang ketiga, kebutuhan sosial dalam cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan di mana manusia merasa diterima dan dibutuhkan oleh orang lain dalam kelompoknya. Dan yang keempat, kebutuhan harga diri atau adanya kebutuhan tentang penghargaan dirinya oleh orang lain dan lingkungannya. Serta yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kebutuhan untuk memenuhi hasrat menjadi individu dapat mencapai pencapaian yang sempurna. Selanjutnya ada dorongan atau tingkah laku. Komponen dorongan atau tingkah laku ini merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan atau tingkah laku yang digunakan sebagai cara atau alat agar suatu tujuan bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga ada tujuan. Tujuan ini fungsinya untuk memotivasi tingkah laku. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan tingkah perilaku. Tujuan ini juga dapat menentukan seberapa aktif individu akan bertingkah laku karena selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dan tujuan. Apabila tujuannya menarik, maka individu akan aktif bertingkah laku. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis motivasi belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi primer itu latar belakangi oleh proses fisiokemis dalam tubuh atau biasa disebut motivasi dasar yang berupa kebutuhan fisiologis seperti lapar, haus, istirahat, kebutuhan keamanan, terlindung, bebas dari kecemasan, dan motif primer bersifat bawaan. Sedangkan motivasi sekunder adalah suatu motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Motif sekunder ini sangat bergantung pada pengalaman individu, contohnya kebutuhan cinta dan kasih, rasa diterima dan dihargai dalam suatu kelompok, serta kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri seperti pengembangan bakat dan pembentukan pribadi. Dan yang kedua ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Dalam diri individu itu sendiri memang telah ada dorongan tersebut, seperti halnya seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif yang berfungsi karena ada perangsang dari luar. Misalnya seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Dan yang ketiga ada motivasi tunggal dan motivasi bergabung. Berdasarkan banyaknya motif yang bekerja di belakang tingkah laku manusia, motif dapat dibagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Sedangkan motif kegiatan kita ini bisa merupakan motif tunggal. Membaca surat kabar itu mungkin mempunyai motif yang umum, dan mungkin pula bermotif lain, misalnya membaca artikel tertentu yang berhubungan dengan tugas mata kuliah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu merupakan pendorong atau usaha di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin keberlangsungan dalam kegiatan pembelajaran, serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Sedangkan komponen dalam motivasi belajar itu ada 3, kebutuhan, dorongan atau tingkah laku, serta tujuan. Jadi, jenis motivasi belajar itu ada 6. Pertama, motivasi primer dan motivasi sekunder, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, motivasi tunggal dan motivasi bergabung, motivasi mendekat dan motivasi menjauh, motivasi sadar dan motivasi tak sadar, motivasi biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.